Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hadi Akbar, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2001220141. Pada hari ini saya akan menampilkan rencana aksi saya yang kedua, yaitu PPL yang kedua di SMK Negeri 1 Temilahan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ini ada dua orang nih, siapa yang hadir? Ada Reza sama Revalia, Pak. Kemana mereka? Sakit, Pak. Sakit. Mudah-mudahan mereka sembuh ya. Amin. Baiklah, untuk pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bapak minta kepada ketua kelas Habibi agar memimpin doa sebelum memulai belajar. Silakan, Habibi. Perhatian seluruhnya, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sedikit ingin menyampaikan pantun pembuka untuk mulai belajar kita pada hari ini, karena pantun merupakan salah satu budaya yang harus dilestarikan. Ya. Jalan-jalan ke Temilahan, tinggal sebentar ke SMK 1. Sebelum kita memulai pelajaran, tetap semangat anak-anak 12 akuntansi 1. Kemudian Bapak ingin mengecek kondisi kebersihan kelasnya, kerapian kelasnya. Jika masih ada yang berserakan, bajunya, pakaiannya dirapikan. Yang laki-laki kalau memang keluar bajunya harus dimasukkan ke dalamnya, ya, biar itu enak dipandang mata. Itu dikatakan dengan keundangan. Sebelum kita masuk pembelajaran kita pada hari ini, kita kemarin sudah membahas cerita sejarah. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan Habibi. Kemarin kita mempelajari tentang cerita sejarah, Pak, di mana cerita sejarah berisi tentang peristiwa dan kejadian di masa lampau yang berisikan unsur-unsur sejarah. Oke, bagus Habibi, terima kasih. Kemudian apa lagi? Siapa? Silakan Kamila. Tema, Pak, orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, dan resolusi. Oke, terima kasih Kamila Rebeka. Apa itu orientasi? Silakan Siti Jumia. Awal menemukan berbagai masalah, Pak. Oke, bagus juga. Kemudian yang bagian menuju konflik dan puncak konflik, Saya, Pak. silakan Maya. Menuju konflik adalah bagian yang menggambarkan terjadinya peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebatan, dan keterlibatan berbagai peristiwa situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Sedangkan puncak konflik adalah bagian yang disebut sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan menegangkan, Pak. Oke, bagus. Terima kasih Maya. Kemudian selanjutnya terakhir resolusi. Oke, silakan. Pemberian sikap atau juga nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami puncak masa.
Oke, terima kasih. Berarti ingatan kalian ini untuk pelajaran yang kemarin sudah bagus, ya. Itu ditingkatkan lagi. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Sebelumnya Bapak ingin memberikan penyegaran terlebih dahulu berupa ice breaking. Ice breaking Bapak cukup sederhana. Berkaitan materi kita sejarah masa lampau. Apa yang memberikan ice breaking? Ingat aturannya. Aturannya, ingat masa lalu, lupakan masa sekarang. Ya, ingat masa lalu, lupakan masa sekarang. Nah, itu aturannya. Jadi kalau Bapak menyebutkan hal ini, sebutkan yang sebelumnya. Nanti ingat masa lalu. Ya, masa sekarang lupakan. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. 3 ini 6, ini 3. Nah, 3 tadi. Nah, memancing itu, ya konsentrasi. Nampaknya tidak konsentrasi nih. Dulu konsentrasi dulu sebelum belajar. Refresh dulu ya. Nampaknya belum sarapan begini. Ya, jelas? Jelas. Sekali lagi. Ini 2. ingat masa lalu, lupakan masa sekarang. Ingat masa lalu, lupakan masa sekarang. Bisa diikuti? Bisa. Bisa? Bisa. Ya? Oke, kita coba sekali lagi. 3 ini 3, ini 5. ini 4. ini 2. ini 1. sudah muncul refleksi penjelasan. Baiklah. Untuk memasuki pada pembelajaran pada materi kita pada hari ini, kita masih membahas cerita sejarah. Ini yang Bapak tayangkan di sini kompetensi dasar pada 3.4-nya. Coba mereka pastikan mereka. 3.4 Ya. analisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Nah, ya. Indikatornya yang pertama menentukan unsur kebahasaan cerita atau novel sejarah. Indikator yang kedua menganalisis unsur kebahasaan cerita atau novel sejarah. Setelah kalian menentukan apa saja unsur kebahasaan dalam cerita sejarah itu, baru kalian analisis dari sebuah teks cerita sejarah nanti. Ya. Kemudian yang berikutnya dari indikator tadi disebutkan lagi ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, ini dibaca ini yang pertama. 1. Setelah membaca cerita sejarah, peserta didik dapat menentukan kebahasaan cerita atau novel sejarah dengan tepat. Ya, yang pertama. Lalu yang keduanya, setelah berdiskusi dan mendapat penguatan dari guru, peserta didik dapat menganalisis unsur kebahasaan cerita atau novel sejarah. Apa saja unsur-unsur kebahasaan cerita atau novel sejarah? Silakan tulis simak. Juga yang ada dalam buku teksnya. Unsur-unsur kebahasaan di dalam cerita sejarah di dalam buku teks bahasa Indonesia itu. Katanya di situ banyak menggunakan banyak kalimat bermakna lampau, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Kemudian yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Atau bisa disebut juga dengan kata kerja yang digunakan kata kerja mental. Dan yang keenam, menggunakan banyak dialog, di mana dalam dialog itu menggunakan tanda petik ganda. Ya. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Ada 7.
Untuk penguatan pembelajaran kita mengenai unsur kebahasaan teks sejarah, silakan kalian baca dulu di dalam buku teks sejarah itu. Baiklah, kalau begitu Bapak ingin memberikan tugas yang kalian kerjakan secara berkelompok. Bapak bagikan kelompoknya terlebih dahulu. Kelompok 1 Habibi bersama anggotanya Pia Esa, Reva, Nurfianti, dan Maya. Kelompok 2 Eka, Sheila Ramadhani, Karmila, dan Nurul Jana. Kemudian yang kelompok 3 Siti Lutfia, Desi, Lirin, Mutia, dan Nuraida. Silakan duduk berkelompok. Setelah duduk berkelompok, kita bagikan teks dan LKPD-nya. Kerja material. Tentukan yang mana bagian-bagiannya, yang mana bagian yang menunjukkan kalimat bermakna lampau, baru dikasih keterangan penjelasan. Siap semuanya? Oke. Kalau sudah siap, presentasikan hasilnya. Unsur kebangsaan yang memiliki kalimat bermakna lampau di situ terdapat. Dan aku katakan naskah itu telah terbakar langsung di kantor dalam tong kaleng kecil di kamarku. Yang menunjukkan kalimat lampau yaitu pada dibakar. Tidak di kantor dalam tong kaleng kecil di kamarku. Kata unsur materialnya pada kata tersebut yaitu dibakar, Pak. Yang ketiga. Dalam waktu seminggu dapat kulihat bahwa pengaruh itu laksana letup yang memencik dan metik-metik ke kota-kota pelabuhan di Jawa Tengah dan Timur, memasuki pedalaman dan memencik wilayah pabrik gula, semua wilayah pabrik gula. Kalimat tak langsung yaitu Anda menunjukkan kata bahwa, Pak. Bagus. Kemudian yang berikutnya. Semakin menanjak dengan semakin melonggarkan hubungan antara kerajaan dengan India. Kata kerja mentalnya semakin menanjak. Kemudian kebangsaan. Kata sifat pada penggalan cerita sejarah tersebut tidak ada. Oh, tidak ada. Terima kasih. Apa itu termasuk konjungsi urutan waktu? Oke, terima kasih Deka. Atas ya. Semakin menanjak. Ada juga kata semakin melonggarkan. Menurut saya kata itu juga kata kerja mental, Pak. Oke, terima kasih Lirin. Bagaimana untuk unsur kebahasaan yang lainnya sudah sama semuanya? Sama, Pak. Sudah paham semuanya? Sama. Dapat kalian pelajari pada pembelajaran pada hari ini? Nah, silakan. Ya. Kata yang menunjukkan kata waktu. Ya. Kata kerja material. Ya. Kata kerja mental. Kalimat tidak langsung, dialog dan kata sifat. Oke, terima kasih Nuraida. Kemudian apa yang akan kalian lakukan lagi untuk pembelajaran hari ini? Lebih giat belajar lagi mengenai unsur kebahasaan dan cerita sejarah ini. Oke. Sebelum Bapak tutup pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.